Teman viral, masih ingat Freddy Budiman? Sosok bandar narkoba kelas kakap pada tahun 2016 lalu yang sempat gemparkan Indonesia. Hidup Freddy Budiman harus berakhir di ujung senapan laras panjang milik regu tembak Brimob di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Freddy Budiman ternyata memiliki anak laki-laki, diketahui bernama Fikri Fernanda. Seperti apa ya cerita kesaksian tentang sosok ayahnya? Langsung kita viralin aja yuk! Ya, di Kopi Viral kali ini kita juga kedatangan Fikri Fernanda yang juga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Trans TV sebenarnya. Pernah ketemu ya? Iya. Di Santuy kayaknya. Betul, Santuy malam waktu itu ya. Santuy malam. Iya, bener. Jadi kamu tadinya bekerja di Trans TV? Betul. Sebagai kreatif ya? Asa kreatif. Oke, sekarang ada rencana balik lagi? Udah ngetop, udah viral ya. Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah rezeki. Anak buah Rinto dulu. Iya benar. Mana punya Rinto? Iya. Oh, pantesan ketemu ngajak foto. Ya. Kita anak buah Rinto. Rinto sebenarnya gimana sih? Rinto tuh IP kita ya guys. Oke. Oke, kita pengen ngobrol bersama dengan Fikri Fernanda. Dan ya. inilah saatnya kita curhatan viral. Fik, satu pertanyaan nih. Ketika tadi melihat tayangan-tayangan, selalu almarhum tuh disebut sebagai gembong narkoba, ya kan? Selalu masa lalu beliau tuh pasti disebutkan gitu. Ketika Fikri ngeliat itu, perasaannya bagaimana sebenarnya? Pasti sedih tapi kalau dari gue pribadi nggak pernah membenarkan apapun yang papa lakuin kan. Iya. Jadi mencoba menerima apapun yang ya papa emang seperti itu gitu. Di mata masyarakat seperti itu kan, tapi di mataku papa bukan sebagai bandar narkoba. Ya, he's still your father ya. Betul. Iya. Ki, almarhum anak berapa selain Rizky? Anak 4. 4. Rizky anak Ki berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kakak ada? Kakak ada 1. Oke. Ki, Cewek. kapan sih atau momen apa atau lo usia berapa ketika akhirnya lo mengetahui ternyata almarhum atau papa gue tercinta orang seperti ini gitu? Mulai kapan itu lo tahu? Tahu semuanya gitu? 2009. Ketika umur lo? 10 tahun. Ada yang bercerita atau akhirnya lo mencari tahu atau gimana? Melihat di TV. Melihat Tahunya di sih TV? 2012. Oke. Tahu pertama kali papa seorang bandar narkoba tuh 2012. Oke, sebelumnya lo nggak tahu? Nggak tahu. Lo menganggap almarhum sosok bapak normal seperti Normal biasa? seperti biasa Karena aja. di rumah normal biasa? Bener normal. Dan sempat berpisah tuh di tahun 2007. Sama Papa, mama? 2007 pisah, habis itu baru tahu di 2012. Baru tahu semuanya? Baru tahu. Dan itu, Gimana perasaan lo itu? wah hancur banget karena momennya itu tuh lagi momen keluarga sebenarnya. Mendekati Lebaran, kita kumpul keluarga di salah satu restoran di Surabaya. Mohon maaf, ketika sudah pisah? Udah bisa. Udah bisa, oke. Habis itu kita mau makan keluarga, melingkar kayak gitu. Tiba-tiba TV di atas nyarin berita Ya tentang ampun, papa. gak kebayang gue. Serius lagi makan keluarga? Lagi makan keluarga, terus itu posisinya fokus ke TV. Ya di situ yang tahu hanya beberapa, dan di situ mencoba untuk ngedistract. Oke. Kayak ayo makan biar, tapi kalau aku pribadi tetap fokus ke TV. Dia masih nyebutin nama Freddy Budiman dan lain-lain, masih Enggak kayaknya, mas? ini bukan Ini bener deh. apa nggak sih? Iya bener Apa nggak ini sih kayak gitu. bukan gitu Sampai ya. akhirnya fotonya muncul baru. Oke. Nah, berarti kan sikap lo akhirnya jadi ada perbedaan dan pola pemikiran juga jadi berbeda kan? Betul. Nah setelah itu lo nggak sama almarhum gimana itu? Dari saat itu tuh semua berubah, semua hancur. Maksudnya hancur? Sedih, Oh, sedih, semua oke. perasaan negatif tuh muncul semua. Almarhum tahu, wah anak gue tahu nih. Betul. Dan karena pada akhirnya aku taunya dari media. Oke. Jadi searching semua di media. Keluar semua? Keluar semua nyari tentang papa itu di media, bukan dari keluarga. Jadi ya semua di berita pasti komennya negatif Yo, ya. oke. Ketika akhirnya momen bertemu, entah lewat telepon atau bertemu langsung. Di tahun 2013 Ketika lo semua sudah tahu udah semuanya, tahu semua. apa yang almarhum sampaikan? Dan lo bertanya apa? Pertama kali ketemu tuh di dalam penjara. Habis itu aku nunggu papa datang. Pas papa datang, Ini yang kasus terakhir kemarin kan? iya. Oke. Habis itu datang, aku langsung ngampirin papa, meluk, nangis. Terus aku cuma nanya di saat itu, Pak kenapa sampai kayak seperti ini? Jawaban papa cuma satu, itu simple banget. Apa tuh? Udah takdir papa deh kayak gini. Biar papa yang ngejalaninnya aja. Oke, Fik, terlepas dari apapun ya predikat yang diberikan masyarakat, hukum dari ayah kamu,
Tapi kan tetap ayah adalah ayah. Betul. Ya. Apa legacy peninggalan yang ayah berikan? Walaupun mungkin orang bilangnya, wah ini anaknya begini. Tapi apa peninggalan yang ayah berikan yang bener-bener kamu selalu ingat sampai sekarang? Papa tuh menurut aku sosok figur ayah yang terbaik. Dan seharusnya semua ayah tuh seperti papa. Karena papa sendiri itu seorang yang bertanggung jawab, seseorang juga yang bisa mengedukasi anaknya dan bisa membentuk anaknya. Seperti apa membentuknya? Membentuk anaknya agar punya mental yang kuat. Itu sih yang paling aku rasain banget. Karena didikan papa keras, tapi rasa sayangnya kelihatan banget. Iya, terlihat. Terlihat banget. Ki, mohon maaf deh. Ini pertanyaan bodoh dari gue ya. Gini, almarhum kita sama-sama tahu seperti apa. Terus pernah gak almarhum menyampaikan ke anak-anaknya atau orang-orang sekitarnya, jangan pakai narkoba ya, narkoba berbahaya. Pernah gak gitu? Bahkan dari aku SD, itu di SD itu aku nggak tahu namanya narkoba itu apa. Oke. Papa tuh udah mengingatkan dari SD. Dari SD? Dari SD, dari aku SD. Ada satu hal yang nggak boleh kamu sentuh di dunia ini. Bahkan melihat aja tuh nggak boleh. Namanya narkoba. Tuh, iya kan? Ironis ya. Ya, tetap namanya anak-anak pasti Iya. biar bagaimanapun ya orang tua kita bandel-bandelnya kan anak kita Iya, jaga iya, gitu. Ya itu human sih, manusiawi menurut aku. Wow, tapi tetap peninggalan beliau di hati kamu. Apakah kamu menyesal? Pernah kenapa sih aku terlahir dari anak seorang bla 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 bla. Atau kalau buat kamu sekarang kamu sudah berdamai dengan keadaan apapun predikat ayah kamu almarhum. Kita tahan dulu karena ada fakta visual yang sayang banget kalau kita nggak lihat. Yes. Ini dia. Oh iya. Oke, tadi maaf menyambung lanjut. apa yang aku tanyain. Kamu boleh jawab sekarang, silakan. Nggak pernah ada rasa kebencian sih. Aku merasa udah berdamai dengan hal-hal itu sih. Dulu jadi pernah. Dulu pernah merasa malu lah dulu. Malu karena menjadi masyarakat tuh menganggap aku dan keluarga tuh sesuatu hal yang buruk lah di mata masyarakat. Ya sedikit aku informasiin ya, karena mungkin aku sempat beberapa kali ada di situasi di dalam lapas atau apapun gitu loh. Aku sering ketemu dengan orang-orang yang ya hukumannya tinggi-tinggi seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kita sebutnya udah nggak angka gitu loh, karena udah tulisan gitu. Kalau selama angka ya paling 20 tahun ke bawah itu, kalau udah seumur hidup mati itu udah tulisan jatuhnya, itu paling ditakutin di semuanya sebenarnya. Gitu ya? Nah, ada detik-detik di mana di saat kita akan mau dieksekusi, biasanya itu ada ya kebijakan juga ya dari negara atau dari pemerintah untuk ayo kamu berkonsultasi sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan dikasih pertemuan dengan keluarga. Nah, kamu bagaimana memanfaatkan momen-momen terakhir di saat sebelum dilaksanakan eksekusi? Kamu ketemu? Oke, gue tambahin ya. Iya. 29 Juli 2016 itu pasti hari yang sangat bersejarah. Sangat Oke, bersejarah. karena kita sebagai manusia normal, kita tidak tahu Kapan? akhir kita, hayat kita, ajal kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Betul. Tapi almarhum itu udah tahu, 29 Juli 2016. Betul. Nah, nyambung pertanyaan Vicky, Iya. momen-momen apa? Apa yang almarhum sampaikan? Karena di luar kita tahu, ketika sebelum almarhum dieksekusi, almarhum sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan. Yep. Istilahnya hijrah. Selebihnya kita nggak tahu apa. Oke. Dieksekusi di hari Jumat. Hari Senin kita dikabarin, Selasa kita pertama kali ketemu. Selasa, Rabu, Kamis. Dan di Jumat tuh dieksekusi mati. Setelah itu momen yang paling aku ingat, keadaan kayak aku nggak ngerasa hidup aja, nggak ngerasa real. Jadi full aku keluarin air mata, tapi papa ini sama sekali nggak menunjukkan adanya kesedihan. Papa masih bercanda kayak, tegar. Dede jangan, karena manggil aku Dede jangan nangis, nggak usah nangis. Papa setelah papa udah nggak ada, papa mau jalan-jalan, papa bisa bebas jalan-jalan. Almarhum ngomong gitu. Ngomong kayak gitu, terus masih bercanda juga kayak, papa sebelum papa pergi, papa mau mandi dulu. Jadi mau mandi bareng papa nggak? Terakhir kali kita pisah tuh papa mandiin aku dulu soalnya. Terakhir Dede masih segini, perasaan lu segini, malu ya sekarang. Papa mandiin. Pada saat eksekusi keluarga ada? Enggak. Nggak ada. Kita diarahin ke satu ruangan seperti itu. Untuk menunggu nanti tinggal jenazahnya aja. Bener nggak terakhir papa sempat nyuapin Dede? Bener banget. Aku tuh dari dulu kalau makan bareng paling nggak bisa kalau nggak disuapin. Bukan akunya, papahnya. Papanya tuh gatel banget pengen nyuapin terus. Dan terakhir sebelum beliau pergi sempat menyuap. Suapin, kita sholat bareng dan lain-lain. Nah, saya mau cross check, saya baca di artikel ketika momen itu akan datang,
minta dibuka, Betul. biar dia melihat dosa-dosanya dan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul? Betul. Waduh. Dia merasa sudah terlalu banyak dosanya. Oke. Astaga. Ya, Fik, terima Fik, kasih Mama banyak. ada nggak waktu itu? Waktu kejadian Mama ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Fik, kita berdoakan yang terbaik. Fik. Tapi biar bagaimanapun, apapun masa lalu ayah dan ibu kita nggak bisa punya kontrol. Tapi kamu punya kontrol untuk masa depan kamu. Betul. Ya. Dan ini jadi pembelajaran juga buat, Buat semuanya kita ya, semua. bahwa narkoba itu ya bisa Jauhi mengakibatkan narkoba. nyawanya. Thank you ya, Fik. Terima kasih banyak Fikri. Terima kasih Ya, banyak. jangan Sahabat kemana-mana. keluarga ya. Tetap Siap. di Kopi Kopi Viral. Viral. Viralin aja.